Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan sabda Tuhan melalui katekesenya yang bertema dalam Kristus kita bersaudara. Persaudaraan adalah perserikatan terorganisasi yang beranggotakan pria dan wanita yang berkumpul dalam lingkaran yang bersahabat dan bersaudara. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa persaudaraan adalah persaudaraan antara sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Kasih adalah ikatan yang mempersatukan para murid Kristus. Remaja Kristiani hendaknya juga berani hidup dalam kesatuan dengan semua orang meskipun berbeda. Dalam Injil Yohanes yang akan kita dengarkan pada hari ini, berbicara tentang sebelum meninggalkan para muridnya untuk kembali kepada Bapa, Yesus mendoakan mereka. Hasrat terdalam Yesus adalah bahwa mereka senantiasa bersatu sebagaimana Ia telah bersatu dengan Bapanya. Marilah kita membuka pertemuan kita ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman orang muda yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita kembali berkumpul untuk mendalami tema katekese yang berbicara tentang dalam Yesus Kristus kita bersaudara. Dari tema ini, kita sekalian diajak dan diminta untuk hidup bersama dengan orang lain dengan tidak melihat perbedaan yang ada, namun kita hidup bersama sebagai saudara dalam Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan juga berbicara bahwa Yesus Kristus sendiri meminta kita melalui sabdanya bahwa kita harus hidup sebagai satu, sama seperti Yesus sendiri bersatu dengan Bapanya. Kita sebagai orang muda Katolik hendaknya lebih mempererat tali persatuan dan persaudaraan dalam hidup kita setiap hari, sehingga kita menjadi contoh, teladan, dan panutan bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkaulah kehidupan dan pengharapan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul bersama untuk memulai dengan katekese. Maka kami mohon, bukalah hati kami, agar di tengah arus zaman ini kami semakin berpegang teguh padamu. Gerakanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sebagai orang muda selalu siap membuka hati dan bekerja sama dengan semua orang sebagai saudara. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman orang muda yang terkasih dalam Kristus, metode yang kita gunakan pada kesempatan ini adalah metode 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengundang kehadiran Tuhan. Para orang muda yang terkasih, kesempatan pertama ini kita diminta untuk membuka hati, membuka diri, sehingga Tuhan hadir bersama kita. Marilah kita sama-sama membuka hati untuk membacakan teks kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka Injil Yohanes bab 17 ayat 20-23 dan membacakannya dalam hati, sehingga firman Tuhan dapat meresap ke dalam hati kita. Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman orang muda semua untuk membacakan teks Injil Yohanes bab 17 ayat 20-23. Langkah yang berikut yaitu memperlihatkan teks. Para orang muda yang terkasih, setelah kita bersama-sama membacakan teks kitab suci di atas,
Maka sekarang kita diberi kesempatan untuk membacakan teks dalam hati, kemudian memilih kata-kata kitab suci yang menurut kita terkesan. Jika ada kata-kata yang terkesan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menuliskan dalam kolom komentar ini. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk meresapinya dalam hati, dan saya menyiapkan beberapa pertanyaan. Saya harap teman-teman dapat mengikutinya dan dapat menjawab beberapa pertanyaan ini dalam kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi pokok keinginan Yesus bagi para muridnya dalam doa Yesus di atas? Pertanyaan kedua, mengapa Yesus berdoa demikian untuk para muridnya? Pertanyaan ketiga, pesan apa yang terdapat dalam teks kitab suci Injil Yohanes di atas? Pada kesempatan ini saya berharap teman-teman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk dalam sharing pengalaman. Para orang muda yang terkasih, kita diminta untuk men-sharingkan pengalaman masing-masing sesuai dengan ayat kitab suci yang dianggap terkesan. Saya mengharapkan teman-teman dapat men-sharingkan pengalamannya masing-masing. Para orang muda yang terkasih, setelah kita men-sharingkan pengalaman kita masing-masing, maka tanggapan atau pesan yang dapat saya sampaikan yaitu, apapun masalah yang sedang dialami oleh saudara-saudara sekalian, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk membenci atau memusuhi sesama, tetapi belajarlah untuk menerima kenyataan sehingga kita sekalian tetap hidup bersaudara dalam kasih Kristus, sebagaimana kita belajar dari Yesus, yang pada mana Yesus tidak membenci atau menyimpan dendam bagi orang yang memusuhinya. Maka langkah terakhir yang dapat kita tempuh adalah mengungkapkannya dalam doa. Para orang muda yang terkasih, kesempatan terakhir ini kita diminta untuk masing-masing berdoa secara spontan dalam hati dengan mempersatukan beberapa hal, yaitu mulai dari sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan, pengalaman spiritual, artinya pesan Tuhan yang kita dapatkan melalui teks kitab suci yang sudah dibacakan, serta pengalaman atau masalah kehidupan yang sudah kita bagikan melalui sharing pengalaman tadi. Satukan semuanya melalui doa pribadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gereja kami. Semoga gereja kami ini dapat mengamalkan kasih dan sabda-Mu di tengah umat di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pejabat pemerintahan, ya Bapa, berikanlah kepada para pejabat pemerintahan kami hati yang bijaksana dan adil dalam memimpin negara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, ya Bapa, bantulah kami
agar doa Kristus yang ingin menyatukan kami, mendorong kami semua untuk hidup sebagai saudara, sehingga kami mampu menjadi tanda kasih-Mu bagi semua orang di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita kepada Allah lewat doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah membuka hati dan budi kami untuk mengenal kekayaan gereja kudus-Mu. Melalui sabda-Mu, kami mohon, buatlah kami bertekun dalam persatuan sejati, sehingga kami hidup bersaudara dalam kasih-Mu. Semoga Engkau semakin dikenal oleh dunia berkat kasih yang senantiasa tinggal dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan menyanyikan lagu penutup. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.